Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Share kegiatan hari ini lagi. Di video kali ini aku mau berbagi resep cemilan simple ala rumahan. Nah, rencananya itu aku mau bikin pizza sama roti sobek ya teman-teman, tapi cuma pakai satu adonan aja. Nah, di sini tuh aku udah siapin bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung protein tinggi. Terus ada air dingin 110 ml. Bisa pakai air es ya teman-teman. Terus ada mentega 30 gram. Gula pasir 60 gram. Lanjut, aku juga pakai telur 1 butir. Pakai garam 1/4 sendok teh. Ragi instan aku pakai merek Fermipan 1 sendok teh penuh. Susu bubuk 1 saset. Nah, itu bahan-bahan untuk adonannya ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini bahan-bahan untuk topping pizzanya. Di sini ada mayones. Aku pakai saus bolognese juga. Terus keju quick melt, pengganti keju mozzarella. Pakai saus tomat secukupnya. Untuk topping atasnya aku pakai bawang bombay secukupnya, sama sosis sapi 2 buah. Terus lanjut lagi, ini tuh isian buat roti sobeknya ya teman-teman. Ada keju cheddar parut, sama ada meses coklat secukupnya. Nah, ini bahan-bahannya aku udah siapin semua. Langsung aja kita lanjut buat pizza dan roti sobeknya. Di sini pertama-tama aku mau masukin tepung terigu protein tinggi ke dalam wadah yang lebih besar. Aku masukin semua. Lanjut lagi, aku juga mau masukin gula pasirnya. Terus aku juga masukin Fermipan ragi instan 1 sendok teh penuh ya teman-teman. Lanjut, kita campur bahan-bahan keringnya sampai rata ya teman-teman. Terus setelah itu aku di sini kocok 1 butir telur, kocok biasa aja. Setelah tercampur, kita juga masukkan kocokan telur itu ke dalam adonan kering yang tadi. Nah, di sini aku juga mau larutin 1 saset susu bubuk ke dalam air dingin. Ini bisa pakai air es ya teman-teman. Lanjut, kita larutkan susunya dulu ke dalam air dingin. Nah, ini diaduk-aduk terus sampai rata ya teman-teman. Lanjut, aku juga mau campur adonan tepung sama telurnya tadi. Sambil juga aku masukin susunya sedikit demi sedikit. Nah, di sini aku campur-campur lagi adonannya sambil terus dituang susunya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mau sapa-sapa teman-teman dulu semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang lancar, diberikan kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia menonton. Dan buat teman-teman yang baru mampir, yang baru mengklik video aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian suka ya dengan vlog sederhanaku. Jangan lupa setelah kalian tonton, kalian like, tinggalkan komen supaya aku juga bisa mampir ke channel YouTube kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa subscribe ya,
Terima kasih. Oke teman-teman, di sini lanjut lagi. Setelah tadi kita campur adonannya pakai spatula, aku lanjut ulenin adonannya pakai mixer. Di sini tuh supaya adonannya itu benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Kalau diulenin pakai tangan itu juga bisa, cuma agak lebih lama dibandingkan kalau kita ngulenin adonan itu pakai mixer. Nah, untuk kecepatannya itu aku pakai kecepatan tinggi ya teman-teman. Tadi setelah kita menguleni selama 2 menit, aku lanjut masukkan menteganya sama garam 1/4 sendok teh. Lanjut lagi kita mixer adonannya. Ini kelihatan ya teman-teman sudah mulai kalis. Di sini tuh kalau mau cepet kalis itu ada tekniknya ya teman-teman. Jadi adonannya itu kayak ditarik-tarik gitu ke atas. Itu bisa sangat membantu untuk membuat adonan itu menjadi kalis. Nah, ditarik-tarik kayak gini, ini kelihatan ya teman-teman, udah lumayan kalis untuk adonannya. Nah, aku tarik-tarik gitu supaya cepat kalis dan tekstur adonan itu juga benar-benar enak ya teman-teman. Oke, ini setelah kita mixer 5-7 menit, adonannya udah kalis. Ini kelihatan ya teman-teman, adonannya sudah kalis, elastis dan tidak sobek. Lanjut lagi, aku mau diamkan adonannya di dalam wadahnya ini sekitar 30-45 menit. Kita tutup pakai kain bersih. Lanjut kita diamkan. Nah, setelah 30-45 menit tadi, adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, di sini aku mau mengeluarkan udara yang ada di dalam adonannya. Nah, kalau misalkan agak lengket itu nggak apa-apa. Kita bisa baluri tangan kita itu dengan tepung terigu. Nah, di papan penjelasannya juga aku kasih tepung terigu supaya nggak lengket ya teman-teman. Nah, di sini aku mau langsung bagi 2 adonannya, satu untuk roti sobek dan satu untuk adonan pizza. Untuk adonan pizzanya di sini aku mau taruh lagi di wadahnya yang tadi, karena aku mau bagi adonan untuk roti sobeknya dulu. Nah, aku tutup pakai kain. Nah, di sini aku mau bagi adonannya jadi 7 bagian. Setiap adonannya itu beratnya 40 gram ya, teman-teman. Nah, di sini sudah 40 gram. Lanjut aku mau bagi adonannya sampai selesai. Nah, ini adonan yang terakhir, ada 7 bagian adonan. Di sini lanjut aku mau rounding untuk adonannya supaya lebih mulus ya teman-teman. Di sini aku mau kasih sedikit mentega di tangan aku supaya nggak lengket. Aku lanjut rounding adonannya. Di sini jangan ragu-ragu ya teman-teman untuk ngeronding adonannya supaya nanti itu hasil adonannya roti sobek itu juga lebih mulus ya teman-teman. Nah, di sini aku rounding terus untuk semua adonannya. Di sini tuh kelihatan banget ya teman-teman, adonannya itu benar-benar mengembang sempurna. Nah, pada saat aku rounding ini, aku juga bisa rasain kalau adonannya itu benar-benar mengembang dan bagus ya teman-teman. Nah, setelah kita rounding semua untuk adonannya, lanjut aku diamin sekitar 10-15 menit. Nah, di sini setelah aku diamin, teman-teman bisa lihat ya, adonannya itu bener-bener mengembang 2 kali lipat. Tadi juga aku udah siapin loyang yang udah aku olesin pakai mentega secukupnya. Lanjut di sini aku mau isi untuk roti sobeknya. Di sini aku isi dengan isian coklat dulu.
Kalau misalkan di rumah ada coklat batangan juga boleh, tapi di sini aku pakai meses ya teman-teman. Karena kalau pakai meses itu lebih cepat cairnya untuk coklatnya, lebih mudah dia buat mencair pas kita oven nanti. Nah, lanjut kita rounding sedikit, baru kita masukin ke dalam loyangnya. Nah, untuk isian kedua aku mau pakai keju parut. Di sini aku pakai secukupnya aja. Di sini untuk isian juga bebas-bebas aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada selai di rumah, kalian juga bisa pakai selai. Kalian juga bisa pakai isian selai nanas, selai strawberry, selai kacang. Itu bebas-bebas aja ya teman-teman. Sesuai selera teman-teman masing-masing. Nah, di sini aku kasih jarak ya teman-teman antara adonan satu dengan adonan lainnya, karena nanti itu adonannya juga bakal ngembang lagi pas sebelum kita oven. Oke, di sini aku mau terus isi untuk adonan roti sobeknya. Di sini untuk adonan ketiga itu aku mix ya teman-teman antara meses coklat sama keju parut. Pasti kebayang ya teman-teman, rasanya itu enak banget. Nah, di sini tekniknya harus benar-benar kita tutup rapat di bagian belakangnya. Lanjut kita rounding terus sampai benar-benar bulat sempurna ya teman-teman. Lanjut kita masukin ke dalam loyangnya lagi. Nah, ini adonan terakhir aku juga mau isi dengan meses coklat sama keju parut. Kita tutup lagi seperti tadi caranya. Benar-benar ditutup ya teman-teman, benar-benar dikunci untuk adonannya supaya isiannya itu nggak keluar-keluar. Nah, di rounding sebentar. Setelah itu baru kita taruh ke dalam loyang. Nah, di sini setelah kita isi semua adonannya, aku mau diamin adonannya 10 sampai 15 menit. Terus setelah itu baru kita oven. Nah teman-teman, sambil kita tunggu adonan roti sobek yang mengembang lagi, di sini aku mau pindahin adonan untuk pizza ke dalam loyangnya. Di sini aku juga udah olesin mentega tipis-tipis. Di atas loyangnya udah aku olesin mentega. Lanjut di sini aku mau ratain adonan untuk pizzanya sendiri. Tekniknya kita ratain kayak gini ya teman-teman. Sambil kita bentuk pinggirannya, kita ratain sampai rata kayak gini. Nah, ini udah selesai. Lanjut setelah ini aku juga mau diamin adonan untuk pizzanya ini 10 sampai 15 menit. Aku mau tutup pakai kain bersih dulu. Lanjut kita diamkan adonannya. Nah, sambil kita nunggu adonannya mengembang, di sini aku mau panasin ovennya sendiri di suhu 150 derajat. Waktunya itu 25 menit. Di sini aku pakai oven Mito ya teman-teman, oven Mito MO20 berkapasitas 11 liter, low watt, wattnya itu cuma 400 watt aja. Apinya juga udah atas bawah ya teman-teman. Oke, adonan untuk roti sobeknya udah mengembang, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Setelah tadi kita diamin 10 sampai 15 menit itu adonannya bener-bener mengembang berapa kali lipat. Gendut banget ya teman-teman. Lanjut aku olesi tipis-tipis permukaan atas adonannya itu pakai susu cair. Nah, setelah itu aku mau kasih keju parut di bagian atasnya. Ini tuh bebas-bebas aja ya teman-teman, boleh dikasih, boleh juga enggak. Boleh juga dikasih wijen bagian atasnya, sesuai selera teman-teman masing-masing. Nah, ini aku mau kasihin semuanya untuk keju parutnya. Oke teman-teman, ini udah siap. Nah, setelah ovennya tadi udah kita panasin, di sini aku mau oven adonannya. Aku taruh di rak bagian bawah ya teman-teman, dengan suhu 150 derajat dengan waktu 20 menit, atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing di rumah ya.
Nah, teman-teman, di sini sambil kita tunggu adonan roti sobeknya di oven, aku mau lanjut kasihin topping untuk pizzanya. Di sini sebelum aku kasih saus bolognese, aku tadi udah tusuk-tusuk adonannya dengan garpu ya teman-teman, supaya nanti itu kalau pas di oven adonannya itu nggak kayak gelembung-gelembung gitu. Kalau pas di oven jadi harus kita tusuk-tusuk pakai garpu. Di sini untuk sausnya itu terserah teman-teman aja, bebas-bebas aja mau pakai saus apa. Tapi di sini aku pakai saus bolognese ya teman-teman. Di sini aku mau ratain semua permukaannya. Lanjut setelah dikasih saus, aku mau kasihin sosis sapi yang udah aku potong-potong tadi. Di sini tuh untuk sosisnya sendiri tuh bebas aja ya teman-teman. Kalau misalkan di rumah adanya sosis ayam, kalian juga boleh pakai sosis ayam. Kalau misalkan ada kornet di rumah, kalian juga boleh pakai kornet. Nah, ini udah selesai untuk sosisnya. Lanjut di sini aku kasihin potongan bawang bombay. Kita taruh semuanya ya teman-teman sampai rata. Nah, ini udah rata semuanya. Lanjut aku mau kasihin parutan keju quick melt tadi di atas permukaan pizzanya. Di sini kalau misalkan kalian ada keju mozzarella, kalian juga bisa pakai. Tapi di sini karena aku nggak ada keju mozzarella, aku pakai keju quick melt aja. Di sini kalau misalkan kalian mau kasih lebih banyak itu nggak apa-apa ya teman-teman, malah lebih enak untuk pizzanya nanti. Nah, ini udah selesai. Nah, ini teman-teman, roti sobeknya udah selesai, roti sobeknya udah matang. Nah, lanjut aku mau keluarin loyangnya. Nah, di sini teman-teman kelihatan warnanya itu cantik banget. Warnanya itu pas ya teman-teman. Nah, selagi masih panas, kita cepet-cepet olesin bagian atas roti sobeknya itu pakai mentega ya teman-teman. Kita olesin tipis-tipis supaya bagian atasnya itu glowing. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau oven pizzanya. Di sini tuh sama ya teman-teman. Aku pakai suhu 150 derajat dengan waktu 20 menit. Nah, ini teman-teman penampakan pizzanya. Kelihatan banget kalau adonannya itu mulai naik ke atas ya teman-teman. Terus juga untuk kejunya sendiri itu udah mulai meleleh. Lanjut kita tunggu sampai pizzanya matang. Oke, alhamdulillah pizzanya udah mateng. Tadi juga udah aku kasihin saus sama mayonaise untuk bagian atasnya. Maaf ya teman-teman, di sini tadi tuh aku nggak sempet record pas pizzanya baru keluar dari oven karena Dede Mariam itu udah mulai nangis ya, udah mulai rewel, jadi aku nggak sempet recordin tadi. Nah, ini teman-teman penampakan pizzanya, kelihatan enak banget ya. Pasti anak-anak suka sama pizza. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah udah selesai untuk pizza dan roti sobeknya. Di sini lanjut aku mau potong untuk pizzanya jadi beberapa bagian. Di sini aku pakai pisau aja karena aku nggak ada pisau khusus untuk yang buat motong pizza, jadi aku pakai pisau yang ada di rumah. Di sini aku bagi dua, terus aku bagi jadi 4 bagian. Jadi satu loyang pizza ini tuh dapatnya 8 potong pizza ya teman-teman. Lumayan banget. Kita bisa makan pizza setiap hari dengan bahan seadanya. Dengan satu adonan itu kita juga bisa bikin pizza sama bikin roti sobek. Nah, ini teman-teman kelihatan banget roti pizzanya itu lembut, terus juga tebal, mengembang sempurna. Bagian atasnya juga nggak gosong, terus di bagian atasnya itu juga kejunya meleleh. Nah, lanjut lagi aku mau sobek. Untuk roti sobeknya ini aku mau kasih lihat ke teman-teman gimana sih isinya di dalam itu. Ini tekstur rotinya teman-teman empuk ya, benar-benar lembut. Bagian atasnya juga benar-benar lembut.
Dan bagian samping-sampingnya itu nggak gosong ya teman-teman, warnanya itu cantik banget. Nah di sini aku mau langsung sobek bagian dalamnya. Nah ini kelihatan ya teman-teman, coklatnya itu meleleh. Ini teman-teman, mantep banget. Ini cocok banget buat cemilan di rumah, buat teman ngeteh, buat teman kopi, cocok banget ya teman-teman. Hei, kakak kurma, cobain dulu, cepet, nih cobain, nah cobain, ambil sudah, ambil yang mana, ambil, pakai saus, enggak, udah makan, enak, kenapa itu, hah? Alhamdulillah kakak kurma suka sama pizzanya. Di sini aku juga mau cobain untuk roti sobeknya sendiri. Aku mau cobain ya teman-teman. Di sini tuh kelihatan kalau coklatnya itu meleleh. Aku mau cobain dulu. Rasanya tuh enak teman-teman. Rotinya juga lembut. Isian coklatnya juga meleleh, jadi recommended banget ya teman-teman buat kalian cobain di rumah. Dengan satu adonan kita bisa bikin 2 macam cemilan ya teman-teman, praktis banget. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum. Sampai ketemu aku di vlog selanjutnya ya.